sudah tidak diragukan lagi kualitasnya karena Kak Yongki ini adalah Mawapres FK Unair tahun 2022 dan juga sering menjuarai lomba kardiorespirasi serta sering juga menjuarai lomba keilmiahan ya. Salah satu contohnya adalah menjadi juara satu dalam lomba poster ilmiah di tahun kemarin. Baik, bagaimana Kak Yongki bisa dimulai? Oke, boleh Mas Aan. Jadi aku izin share dulu ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Mas Aan selaku MC yang bertugas hari ini. Jadi hari ini aku ingin mengenalkan diri dulu sebelumnya ya. Nama aku Yonggi William, aku mahasiswa kedokteran angkatan 2020. Jadi kalian bisa panggil aku Yonggi. Sebelumnya suaraku apakah sudah terdengar? Jelas. Oke, terima kasih Mas Aan. Jadi kalian bisa panggil aku Yongki, kalian bisa panggil aku Kak Yongki, Mas Yongki, asal dengan Mbak aja ya. Jadi di sini aku bersyukur banget ya, aku diberikan kesempatan oleh MBRI untuk sedikit sharing informasi dan juga pengalamanku selama aku menjalani perkuliahan di FK. Dan aku harap teman-teman ini bisa antusias mendengarkan ya. Nantinya aku tidak hanya memberikan informasi seputar tentang bagaimana sih kita hidup di FK dan tapi aku juga ingin teman-teman itu punya motivasi lebih nih. Bagaimana teman-teman bisa mengimprove diri teman-teman untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, sedikit sharing informasi juga materi yang nanti akan aku sampaikan. Aku coba tuangkan dalam materi ini yang berjudul Med School Hacks: How to Survive and Thrive in Medical School. Oke, sedikit perkenalan lagi. Jadi sini ada beberapa profilku, mulai dari prestasi akademiku, organisasi kemandirian, serta pengalaman kerjaku. Jadi aku sendiri, jika aku menilai diriku sendiri ya, aku menurutku ada pribadi yang suka untuk terhadap tantangan ya. Yang dimana nantinya tantangan itu sering aku tuangkan dalam bentuk keikutsertaanku dalam berbagai macam kompetisi akademik. Yang puji Tuhan di tahun kemarin dan juga tahun ini aku sempat mendapatkan berbagai macam prestasi yang menuntunku untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi di tahun 2022 kemarin, aku syukur aku bisa menjadi juara 3 mahasiswa berprestasi atau Mawapres Fakultas Kedokteran UNER 2022. Kemudian aku juga sempat untuk menjadi peringkat 1 subprogram studi 2 angkatan 2020. Dan aku juga aktif dalam berbagai macam olimpiade dan juga kompetisi ilmiah lainnya yang dimana di sini salah satu contohnya ada RMO juga IMU. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih, RMU IMU ini ibaratnya kayak KSN ataupun OSN-nya di SMA. Jadi analoginya hampir sama. Jadi ini ibaratnya adalah KSN OSN-nya di tingkat perguruan tinggi, namanya di kedokteran. Nah, di mana nantinya tuh bidangnya beda. Kalau di sini bidangnya itu berdasarkan dengan sistem organ. Nanti aku coba paparkan lagi di belakang ya. Jadi di sini aku bersama dengan teman-teman semua ini bersyukur tahun kemarin berhasil untuk menyabet beberapa macam prestasi. Dan di sini aku sendiri berhasil untuk menjadi juara 3 atau bonus medalis Indonesian International Medical Olympiad IMU di bidang kardiorespirasi dan juga menjadi finalis di Regional Medical Olympiad bidang kardiorespirasi. Dan selain itu, aku juga mendapatkan berbagai macam update kejuaraan lain seperti menjadi juara 3 di kardiologi kuis AKSA pada tahun 2022, kemudian menjadi juara 1 juga di kompetisi respirologi asma limbik yang diadakan oleh FKUB. Dan itu juga ada berbagai macam prestasi keilmiahan seperti juara 2 di poster publik, juara dari poster ilmiah, kemudian juga untuk kompetisi dan juga olimpiade yang diadakan oleh FK Unhas. Dan selain itu aku juga bersyukur aku sempat menjadi materi juga ada dalam suatu course research training untuk PNO yang diadakan pada bulan Juni kemarin. Dan aku juga mendapatkan penghargaan dalam School of Boarding Night bersama dengan rekan-rekan sekalian. Jadi yang di sini aku ingin sharing yang pertama adalah, jadi teman-teman jangan takut ya untuk memulai. Karena aku merasa kalau misalnya aku bisa, itu pun dengan teman-teman. Karena aku yakin teman-teman di sini banyak kok yang lebih baik daripada aku. Karena N plus one lebih better than just N. Jadi di sini aku mengajak teman-teman sekalian, yuk jangan takut untuk mulai. Nah, mungkin teman-teman sempat bingung ya, Kak, belajar di FK ini kan sibuk, Kak. Jadi FK ini kan susah, materinya banyak, materinya nggak bisa Kak, kita cuma sekali baca aja. Maka oleh karena itu, aku ingin memberikan cara pandangku pada teman-teman gimana sih cara mengatur waktu agar kita selain bisa fokus pada kuliahan, kita juga tetap bisa mengikuti berbagai macam kompetisi agar bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oleh karena itu, aku memberikan cara pandangku. Yang pertama tentang bagaimana sih apa sih sudut pandang kalian tentang menjadi suatu mahasiswa kedokteran? Apa yang sebenarnya kalian harapkan? Pertama, kalian harus tahu apa sih motivasi ataupun tujuan kalian sebenarnya menjadi suatu dokter, menjadi suatu mahasiswa kedokteran. Kalian coba gali ini.
Kalian coba kayak diri kalian, eksposi diri kalian. Kira-kira latar belakang kalian jadi dokter itu apa sih? Ternyata dari literatur yang aku cari nih, dari suatu literatur review, didapatkan bahwa ada tiga hal utama nih yang mendukung seorang untuk menjadi seorang dokter. Pertama ada saintifik, yang kedua ada faktor, mohon maaf, ada faktor societal, ada faktor humanitarian. Jadi tiga faktor ini ternyata yang mendukung para mahasiswa memilih untuk menjadi seorang dokter gitu. Nah, kalian tentu kalian kira-kira yang mana? Kalau misalnya saintifik, berarti alasan dia tuh menjadi dokter karena dia memang punya interest, punya ketertarikan nih terhadap bidang-bidang keilmiahan, bidang-bidang biologi, kesehatan, kedokteran, dan sebagainya. Jadi dia memang punya interest dalam hal itu, makanya dia memilih menjadi seorang dokter. Ada juga yang dia ingin jadi dokter karena faktor sosial, misalkan mungkin dia itu latar belakangnya kurang baik sehingga dia itu ingin perbaiki kondisi finansialnya, ekonominya, kehidupannya, sehingga nanti dia itu bisa menjadi pribadi yang terpandang atau dikenal dan segala macam. Gak ada yang salah, semua itu boleh-boleh dan sah-sah aja untuk menjadi alasan kalian menjadi dokter. Tapi jangan lupa bahwa kalian adalah dokter dan itu tetapkan di dalam diri kalian. Dan faktor yang ketiga adalah faktor humanitarian atau faktor kemanusiaan. Jadi ada nih kira-kira kayak mahasiswa dokter yang memang ingin jadi dokter karena dia tuh suka nih, dia tuh suka bantu orang, suka nolong orang, dan itu suka kegiatan sosial. Nah itu yang mendukung dia untuk menjadi dokter. Nah kayaknya jangan khawatir, segala faktor-faktor di sini tuh semuanya sudah terlingkup, sudah diwadahi oleh founder sendiri melalui berbagai macam kegiatan. Yang nantinya diwadahi untuk menampung kemampuan potensi kalian. Misalkan nih, kalian tadi kan suka nih, kalian latar belakang kalian jadi dokter karena kalian suka bantu orang. Maka di FK ini ada wadah untuk modal kalian seperti itu. Misalkan kegiatan untuk pengabdian masyarakat, kegiatan bakti sosial, dan segala macam. Ada banyak banget. Misalkan kalian suka uh, keilmiahan. Misalkan kalian ingin jadi dokter, kalian kan suka sama ilmu. Ada kok macam-macam di sini ada komunitas belajar, study club, dan segala macam yang mendukung kalian untuk bisa berproses lebih baik lagi di sini. Nah, setelah kalian tahu nih, kira-kira motivasi kalian jadi dokter itu apa? Yang kedua, kalian perhatikan juga, kalian itu menjadi tipe mahasiswa yang seperti apa sih sebenarnya? Kalian udah tahu kan, udah sering denger nih, tipe-tipe mahasiswa. Ada mahasiswa yang punya kupu-kupu, mahasiswa yang punya kuda-kuda, kura-kura, kutu-kutu, kuna-kuna, dan segala macam. Banyak banget kan. Sebenarnya pertanyaannya adalah, memangnya bisa? Apakah bisa jadi mahasiswa FK yang seperti ini? Kira-kira jawabannya gimana? Jawabannya ada bisa banget. Kenapa? Karena aku pribadi, berkuliah di fakultas kedokteran itu sebenarnya nggak seribet yang kalian pikirkan. Hanya saja kalian perlu tahu strategi yang tepat untuk bisa menangani kesibukan yang kalian hadapi gitu. Akan tapi pertanyaan lagi adalah apakah itu pilihan yang tepat untuk menjadi mahasiswa kuda-kuda, kutu-kutu, kupu-kupu dan sebagainya? Apakah itu pilihan tepat menjadi mahasiswa seperti itu? Jawabannya lagi-lagi tergantung. Apakah kalian kalau misalnya memang ingin memutuskan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah-kuliah pulang-pulang, ataupun mahasiswa kuda-kuda, kuliah dagang, sebenarnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tergantung dari bagaimana kalian memanfaatkan waktu yang kalian miliki. Kalau misalkan nih, kalian mahasiswa kupu-kupu, tapi ya kalian pulangnya tuh karena ingin mereview materi, kalian ingin belajar lebih banyak, wah mulia sekali tujuannya kan. Maka ya itu nggak salah, dan itu sah-sah aja, dan itu tujuan yang baik kan. Atau misalkan kalian menjadi mahasiswa kuda-kuda, kuya dagang, kalian suka dagang. Tujuannya tapi kalian yang membangun mimpi yang sudah kalian rencanakan udah lama gitu loh. Ya, maka itu boleh-boleh aja dari kalian untuk bisa untuk menjadi mahasiswa muda, asalkan jangan lupa bahwa kalian tuh jadi diri kalian itu sebagai seorang calon dokter gitu. Jadi calon dokter, kita kalian menjadi dokter, kalian bertanggung jawab terhadap nyawa pasien. Dan ketika pasien itu datang ke kalian, maka dia itu menaruh separuh harapannya itu pada kalian. Dan itu yang perlu kalian tekankan. Jadi dokter itu tanggung jawabnya bukan main-main. Seorang penulis dari Inggris pernah berkata, Josiah Stem pernah berkata, it's easy to dodge our responsibilities, but we cannot dodge the consequences of dodging our responsibilities. Jadi mungkin kita bisa mengelak dari tanggung jawab yang kita miliki, tapi kita nggak bisa mengelak dari konsekuensi yang dihasilkan dari tanggung jawab yang kita lepas. Apalagi tanggung jawab kita pada nyawa pasien, bukan main kan. Karena itu aku ingin teman benar-benar mengajak teman di sini bahwa menjadi mahasiswa FK itu tanggung jawabnya memang gede. Tapi percayalah nanti di balik itu akan ada hasil yang juga besar juga. Kemudian, mohon maaf sebentar, sebentar.
Oke, aku sini lanjut lagi ya. Jadi di sini yang kita tanyakan lagi pada teman-teman adalah bagaimana sih teman-teman itu bisa menjadi suatu mahasiswa yang baik, mahasiswa yang memiliki nilai berbeda, jadi dokter yang berbeda. Jawabannya adalah kalian harus memiliki suatu value. Kalian bisa satu nilai yang membedakan diri kalian dengan dokter-dokter yang lain. Nah, bagaimana sih value itu bisa didapat? Value itu bisa didapat sejak kalian dari masa preklinik. Jadi sejak dari masa siswa kalian bisa tetapkan nih, aku ingin punya nilai yang beda dari mahasiswa yang lain. Nah, nilai itu bisa kalian cetuskan dengan apa? Dengan target yang kalian tetapkan. Nah, oleh karena itu, aku menetapkan langkah berikutnya ada set your goal. Tentukan target dan tujuanmu. Target dan tujuan yang kamu tetapkan itu harus jelas, harus relevan, dan sebagainya. Yang mencakup dengan SMART method ini. Yang pertama ada specific, measurable, attainable, relevant, dan juga time bound. Nah, jadi misalkan nih, kalian mimpi kalian ini, kalian ingin menjadi masuk 10 besar paralel di FK maka tujuan kalian yang pertama itu harus spesifik. Artinya apa? Tujuan yang kalian atau mimpi yang kalian putuskan tadi harus dibarengi dengan langkah-langkah yang spesifik. Misalkan, kalau misalnya aku ingin jadi ringkih paralel, maka aku harus ini meningkatkan waktu belajarku yang awal 1 jam mungkin jadi 2 jam, atau mungkin aku juga mengurangi waktu one gameku, waktu untuk sosial media dan segala macam. Urusan aku mungkin bisa dikurangi. Kemudian aku bisa juga ini misalkan membagi waktu antara belajar juga dengan mengerjakan soal atau mungkin waktu dengan Inggris yang lainnya, atau mungkin juga bisa kalau misalkan kalian ada ujian, kalian mau atur siasat baru nih, misalkan sehari aku ingin mengerjakan 5 soal. Nah, kan bagus kan, angkanya udah spesifik dan jelas gitu, udah tertata. Artinya apa? Segala mimpi yang kamu tentukan itu harus sistematis. Dan yang kedua, miserable. Artinya mimpi yang kamu cetuskan itu juga harus terukur dengan baik. Sama kayak tadi, misalkan aku ingin masuk ranking 10 besar paralel. Maka indikatornya apa sih agar aku bisa mendapatkan mimpi itu? Nah, kalian bisa, misalkan aku ingin pakai indikatornya IPK nih. Misalkan aku ingin, kalau misalkan aku ingin masuk 10 besar paralel, maka paling enggak aku punya IPK kita 3,95 atau 3,96. Boleh aja, kan tetapkan. Kenapa? Kalau misalkan kalian punya target seperti itu bakal jadi lebih mudah buat kalian untuk berproses gitu. Ketiga apa? Attainable. Attainable artinya tujuan yang kalian tetapkan itu juga harus realistis loh, bisa dicapai. Artinya apa? Kalian juga harus bisa menyesuaikan dengan kompetensi, dengan kemampuan, dan juga dengan kapasitas diri kalian. Jangan sampai kalian tuh terlalu memaksakan diri kalian gitu. Kemudian ada R, relevan. Kalau misalnya relevan, berarti mimpi yang kalian putuskan tadi juga harus relevan dengan goal jangka panjang kalian. Apa sih gunanya aku pengen menjadi ranking sebesar paralel? Nah, gunanya apa ya? Hubungkan dengan tujuan jangka panjang kalian. Misalkan kalian ingin mendaftar PPDS, ingin menjadi dokter spesialis apa, maka kan IPK juga menjadi salah satu indikator nilai. Oleh karena itu, jangan lupakan bahwa tujuan kamu juga harus relevan nih jangka panjang. Jangan sampai yang tujuannya untuk cepat kan ini nggak ada gunanya gitu. Hanya jangka pendek aja, tapi nggak ada tujuannya jangka panjangnya. Dan terakhir ada time bound. Jadi, usahakan segala tujuan yang kamu, target yang ingin kamu capai itu harus terikat dengan waktu. Kenapa? Kalau misalkan nggak ada waktu ini sebagai indikatornya, sebagai pengikatnya, maka kita cenderung untuk menjadi seorang penunda, seorang procrastinator. Di mana tentunya itu akan menghambat diri kita. Kita jadi nggak produktif, kita cenderung untuk sering, nanti aja, besok aja kan bisa. Akibatnya apa? Secara perlahan, mimpi kamu akan jadi gagal gitu. Karena itu aku mengajak teman-teman sekalian, yuk coba untuk set targetmu sejak sekarang agar kamu bisa mengetahui kira-kira gunanya panjang untuk apa. Nah, berikutnya aku juga teman-teman nih, setelah kalian udah tahu nih kira-kira motivasi kalian jadi dokter itu apa, kalian udah tahu nih kira-kira kalian jadi mahasiswa seperti apa, terus kalian udah tahu juga tadi tujuan atau target kalian itu apa, sekarang kita mulai lakukan eksekusi secara perlahan. Nah, di sini aku nggak akan memberikan informasi atau sharing sekedar tips and trick gimana sih Kak cara bertahan di FK. Tadi aku bilang karena bertahan di FK itu sebenarnya juga mudah. Yang ini di sini yang mungkin aku sharingkan adalah bagaimana cara mengimprove diri kita gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa berprestasi dengan hirup pikuk perkuliahan. Bagaimana sih cara mengembangkan tarif kehidupan kuliahan dan non perkuliahan dan bagaimana tips and triknya tadi. Yang pertama yang ingin aku tekankan adalah perkuliahan itu adalah hal utama. Jadi kalian boleh berprestasi tapi jangan lupakan bahwa perkuliahan itu adalah hal mutlak yang tidak boleh kalian lewatkan. Jadi kuliah itu lebih daripada kompetisi atau lomba. Jadi, tapi gimana sih Kak? Kalau misalkan Kakak bilang kalau misalkan
Oh iya tuh bisa dari lomba. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa mengimbangi, bagaimana? Jawabannya gini, bisa diimbangi asalkan kalian harus tahu strategi yang tepat. Caranya dengan apa? Dengan study smart, not study hard. Artinya apa? Utamakan kualitas belajar, bukan kuantitas belajar. Jadi percuma kan belajar sebanyak apapun, sesering apapun, tapi kalian nggak efektif belajarnya. Maka aku bilang, utamakan kualitas. Jadi penting kan seberapa paham, seberapa dalam materi itu bisa menancap pada otak kalian. Dan yang kedua, seakan udah tahu nih bahwa stadium apa belajar yang tadi ini, kan perlu tahu juga medan pertempuran kalian. Di sini kalian perlu tahu sistem nilai di FK itu bagaimana sih dan bagaimana standar nilainya. Pada umumnya, distribusi nilai itu bergantung dari masing-masing mata kuliah. Misalkan ke anatomi. Anatomi itu bagian nilainya nih, ada tiga. 85% dari ujian, UTB atau UAB. UTB itu ujian tengah blok, UAB itu ujian akhir blok. 10%-nya dari tugas, 5%-nya dari soft skill. Nah, dari sini saja kalian udah bisa tahu nih, kira-kira mana sih yang bisa aku tekankan agar aku bisa mendapatkan nilai yang paling baik. Maka kalian bisa choose ini, kalian bisa uh, tetapkan porsi yang lebih besar pada ujiannya. Selain itu kalian juga perlu tahu kira-kira standar nilai di FK itu bagaimana. Nah, ini adalah standar nilai di FK pada tahun 2023. Jadi kurang lebih misalkan nilai A itu dapatkan misalnya 86 sampai 100, misalnya AB 78 sampai 86 ke bawah, 85 dan segala macam. Ini adalah eh, informasi yang perlu kalian tahu gitu. Di sini mungkin kalian berpendapat, Kak, ini kok standar nilainya tinggi banget ya. Ya memang tinggi, cuma ya itu kembali lagi pada diri kalian. Bagaimana kalian mengatur strategi kalian agar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, berikutnya, kalau misalnya kalian sudah merasa nih, aku sudah menemukan strategi tepat untuk belajar kuliah, maka kalian bisa lanjutkan pada proses berikutnya, yaitu untuk mengikuti berbagai macam kompetisi ataupun lomba. Nah, pada umumnya, lomba ataupun kompetisi yang ada di lingkup perkuliahan, utamanya di FK, itu ada dua macam. Ada yang olimpiade sama ada yang medical research. Dua-duanya memiliki poin yang berbeda dan juga memiliki uh, apa ya, ibaratnya kayak keuntungan ataupun kelemahan tersendiri gitu. Kalau misalkan di Olimpiade itu kalian sama kayak Olimpiade di SMA dulu ya, kalian ditantang atau kalian dituntut ya untuk belajar lebih banyak atau mau tahu lebih banyak tentang mau tahuan klinis, mau tabrik sains dan sebagainya. Beda dengan medical research. Medical research berarti kalian ditantang untuk memberikan untuk membuat suatu karya ilmiah yang memiliki nilai edukatif yang tinggi. Dan di sini aku sendiri pernah menjadi maba dan aku tahu, aku bingung dulu kan. Kira-kira aku suka yang mana sih, Olimpiade atau medical research? Dan memang susah banget untuk menentukan keduanya. Kenapa? Karena aku dulu juga bingung mana sih menjadi ketertarikanku. Tapi setelah aku 3 tahun menjadi perkuliahan, aku tahu bedanya gimana sih setelah aku mencoba keduanya. Jadi aku eh, berdasarkan dengan pengalamanku ya, komisen Olimpiade. Olimpiade itu keuntungannya apa? Hingga kita belajar Olimpiade, kita tahu nih seberapa dalam materi yang harus kita pelajari. Kita mendapatkan informasi yang lebih, kita mendapatkan pengetahuan yang lebih yang berguna untuk waktu nanti koas, untuk waktu nanti DM, untuk waktu nanti PPDS dan segala macam. Tapi apa sih kemenangannya kalau misalkan kita belajar Olimpiade? Ya pertama, memang waktunya. Belajar Olimpiade itu jauh lebih makan waktu daripada belajar atau mempersiapkan untuk lomba-lomba kompetisi ilmiah. Dan kalau misalnya untuk medical research, memang dia itu untungnya apa? Kita bisa mendapatkan informasi ataupun pengetahuan lebih di bidang penelitian gitu, ataupun hal-hal keilmiahan lain. Yang dimana itu sebenarnya baru bisa kita dapatkan pada waktu semester 4. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti lomba-lomba terkait dengan kompetisi ilmiahan, kan bisa mendapatkan informasi lebih awal daripada teman-teman sekalian. Dan lomba-lomba terkait ilmiahan itu, kalau berdasarkan dari pengalamanku juga ya, itu kalian bisa menguasai topik yang atau metode penelitian yang kalian kuasai, maka kalian memiliki chance untuk menang lebih tinggi. Tapi tergantung lagi, itu bergantung dari pilot juga prioritas dari diri kalian masing-masing. Jadi pada dasarnya untuk PhD sendiri itu dibagi di dua. Ada PhD terkait dengan basic science dan juga PhD terkait dengan patologi. Kalau basic science, maka materi yang dimuat di dalam lomba itu biasanya adalah materi mulai dari semester 1 sampai semester 3. Misalkan kayak lomba anatomi, lomba faal, atau fisiologi, lomba histologi, dan segala macam. Ada banyak macamnya. Kalau misalnya patologi apa? Jadi lomba-lomba terkait dengan sistem ataupun kondisi patologis atau kondisi abnormal dari sistem organ kita, yang dimana nantinya tentunya tetap berpegang pada basisnya tadi. Sistemnya apa sih ya? Misalnya kayak respi, muskuloskeletal, infeksi, digestif atau diabetes, reproduksi, neuropsikiatri, dan segala macam. Ada banyak macamnya. Sementara kalau misalnya medical research itu tentunya ada apa aja? Misalkan
Ada lomba kayak esai ilmiah, terus scientific essay, ada juga public poster, scientific poster, lomba literatur review seperti review, educational video, 3MT dan segala macam. Ada juga PKM yang bahkan salah satu program wajib untuk mahasiswa kedokteran di Kauner. Nantinya akan mengalami ini. Nah, saranku untuk teman-teman semua adalah kalian kan baru masuk FK nih. Gunakan waktu yang kalian miliki untuk mencoba berbagai macam kompetisi yang ada. Jadi kalian bisa mengenal nih, Olimpiade itu seperti apa sih, kemudian kompetisi ilmiah itu seperti apa sih. Jadi kalian tahu nih, medan pertemuan kalian seperti apa. Begitu kalian sudah merasakan keduanya, kalian bisa tahu nih, kira-kira aku lebih cocok ke mana. Karena aku sendiri juga kurang lebih kayak gitu dulu. Aku butuh 3 semester untuk tahu bahwa, wah potensiku ternyata lebih ke Olimpiade nih daripada medical research. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan takut untuk mulai. Ibaratnya kalau misalkan kalian daftar lomba lah, biaya pendaftaran itu sebagai investasi pendidikan gitu. Nantinya ilmunya bisa kalian serap untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Nah, sementara apa sih Kak bedanya antara mengikuti lomba di SMA sama di FK? Nah, ini aku coba untuk bedakan sedikit ya dari berbagai aspek. Yang pertama, misalnya di SMA sendiri, aku juga di SMA dulu memiliki pengalaman lomba yang cukup cukup memadai menurutku ya. Karena di SMA sendiri, menurutku dari sisi materi ya, dia itu materinya luas tapi kurang spesifik. Beda halnya sama di FK. Kalau di FK dia itu materinya spesifik dan dia itu mendalam. Nah, kemudian jenis lombanya sendiri di SMA dan di FK itu kurang lebih hampir sama. Ada olimpiade dan juga ada keilmiahan. Tapi untuk peserta lombanya agak sedikit berbeda. Di SMA kita menemui masih banyak nih, masih banyak lomba-lomba yang individual dan juga ada beberapa yang kelompok. Tapi kalau di FK hampir rata-rata 95% itu lombanya kelompok bergu. Jadi kalian bisa tetapkan nih, kalian mau bergu dengan siapa. Dan juga untuk tingkat kesulitannya itu sebenarnya itu subjektif ya. Cuma kalau dari penilaianku sendiri, kalau di SMA dulu itu apa ya derajat atau tingkat kesulitannya dari masing-masing lomba itu bervariasi dan kadang-kadang itu nggak seimbang. Beda kalau di FK. Kalau di FK, kalau misalkan kita mengikuti satu olimpiade ya, tingkat kesulitannya itu terstandarisasi sebenarnya. Mengapa? Karena di FK sendiri, kalau misalnya kalian jadi dokter umum, kalian mengenal namanya ada standar kompetensi dokter Indonesia, yang namanya sekarang jadi SNPPDI. Yang di mana itu berisikan tentang standar-standar yang harus dipenuhi oleh seorang dokter umum. Ada yang kayak bagaimana seorang dokter umum itu, kasus apa yang sebenarnya harus dokter umum itu bisa tangani sampai selesai. Apa saja yang kasusnya itu harus dokter umum berikan batasan awal saja. Apa yang itu harus setuju, kapan itu harus tahu namanya itu. Semua itu ada poinnya di dalam SNPPDI tadi. Nah, hal itu membantu kita dalam belajar gitu. Mana standar-standar tadi itu juga ditetapkan dari berbagai macam olimpiade. Jadi, olimpiade yang ada di FK ini juga standarisasi mengikuti dengan standar yang tadi. Nah, kemudian untuk benefitnya SMA ada juga berbagai macam lomba di SMA dan FK kan lebih hampir sama. Itu yang pertama, kalau misalkan di SMA bermanfaat untuk menikmati tinggi. Kalau misalnya di FK bermanfaat juga untuk menikmati DS. Nah, berikutnya nih, kalau misalkan kalian udah tahu, kalian udah milih aku mengikut olimpiade atau medical research. Kemudian kalian lakukan pilot research sebentar. Kalian lakukan penelitian awal dengan mengetahui dan tujuan apa? Dengan tujuan mengetahui dengan baik ajang yang ingin kita ikuti. Sambil kita pertimbangkan cost and benefit dari putusan yang akan kita ambil. Bagaimana sih cara kita melakukan pilot research tadi? Yang pertama, kan bisa dapatkan informasi tentang lomba itu dari berbagai macam sumber. Bisa dari Ormawa, misalkan ini ada Forisma, Kauner, yang merupakan satu Ormawa yang itu juga menyediakan info-info tentang lomba. Kalian bisa cek di Instagram juga. Dan yang kedua bisa juga dari BMKM FK UNER. Jadi dari Instagram dari BMKM juga sering juga mengadakan informasi atau memberikan informasi tentang lomba-lomba apa saja sih yang akan datang. Nantinya bisa teman-teman ikuti gitu. Dan juga berikutnya, kalian bisa juga dapat informasi dari kolega, teman sejawat, atau mungkin kalian sering stalking-stalking nih dari mencari mandiri kalian. Kalian bisa nemuin bisa nemu olimpiade yang mungkin nggak sempat untuk ditampilkan di BMKM ataupun di organisasi kemahasiswaan yang lain. Dan yang ketiga mungkin kalian bisa andalkan juga informasi itu dari pihak ketiga, misalkan dari penyedia informasi terkait dengan lomba ataupun aktivitas mahasiswa yang lainnya. Nah, setelah kalian tahu nih sumber informasi, kalian cari dan telusuri nih sambil kalian jelajahi terikut dari senior yang pernah ikuti sebelumnya. Misalkan, aku ingin ikut lomba ini deh. Nah, tapi aku tahu kalau misalkan dulu ini ada cutting yang pernah ikut lomba ini juga, maka jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya pada kakak tingkat. Kenapa? Karena kita ini di FK UNER sebagai keluarga, kita sering, aku sendiri sering juga tanya
ke tingkat kakak tingkatnya belum aku kenal sebelumnya. Jadi aku sekarang sedikit itu aja lah untuk mendapatkan informasi terkait dengan lomba yang ingin aku ikuti gitu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk tanya. Termasuk dengan kakak tingkat yang ada di sini ya. Dan juga nanti kalau misalkan kalian udah tahu nih, aku kayaknya mau ikut lomba ini. Jangan lupa untuk pertimbangkan cost juga benefit tadi aja yang ingin kalian ikuti. Jangan sampai kalian ikut lomba, tapi malah lomba itu malah apa ya? Bukan merugikan, tapi nggak kurang cukup menguntungkan bagi kalian. Misalkan aku di semester 7 ini aku ingin lomba anatomi nih. Tapi ternyata di semester 7 aku sendiri ada banyak kesibukan. Misalkan ada blok bedah yang mana tuh satu blok yang katanya paling mengerikan gitu ya. Yang mana kalau misalkan aku ikut olimpiade anatomi, tapi aku agak lengah di blok bedah, maka ini aku bisa anjlok gitu. Seperti aku bilang tadi, perkuliahan itu lebih dari olimpiade. Olimpiade atau lomba itu opsional gitu. Jadi tetap utamakan perkuliahan kalian. Nah, setelah kalian bisa pertimbangkan antara cost sama benefitnya, kalian bisa tentukan nih, kalian mau ikut apa enggak. Dan juga perhatikan juga kapasitas diri kalian. Kalau misalkan kalian merasa diri kalian mampu, kalian boleh untuk lanjut. Tapi kalau misalkan enggak, ya jangan terlalu dipaksakan. Nah, setelah kalian udah tahu nih, tadi aku akhirnya mau ikut lomba ini, sambil pertimbangan juga dengan siapa sih kalian akan ikut lomba itu. Karena kalian tadi, sebagian besar lomba-lomba di tingkat perguruan tinggi, utamanya kedokteran itu, biasanya ada bergu. Ya. Dan regu itu sendiri ada dua macam. Ada yang yaitu regunya dari proses seleksi, dan juga regu itu dari proses registrasi mandiri. Kalau misalkan dari yang proses seleksi, itu umumnya lebih banyak pada lomba-lomba yang olimpiade. Beda halnya dengan medical research. Untuk medical research sendiri, kebanyakan kalian bisa berpartisipasi dengan cara registrasi mandiri, jadi nggak melalui proses seleksi internal. Kalau misalnya olimpiade, seringkali kita mengadakan proses seleksi internal yang diwadahi oleh BEM. Gitu. Nah, yang penting apa sih dari proses grouping? Kalian harus tahu apa sih yang harus dilakukan dalam satu grup itu. Pada dasarnya ada dua poin penting ini, bagi bagian materi dan juga pembagian job desk. Kalau misalkan bagian materi, kalian harus tahu kelebihan dan kelemahan dari masing-masing anggota tim kalian. Gitu. Kalau misalkan bagian job desk, kalian harus tahu kalau enggak kesibukan dari masing-masing anggota tim kalian. Yang perlu garis bawah di sini apa? Dengan begitu kita tahu kedua sisi dari masing-masing anggota grup, maka kita bisa saling membackup gitu. Yang keduanya nanti ini kita hubungkan menjadi satu komunikasi. Jadi komunikasi ini koordinasi ada segalanya gitu. Gitu kalian bisa menghubungkan antara anggota-anggota tim kalian, maka kalian bisa membentuk satu tim yang hebat gitu. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan follow up rutin. Karena dengan follow up itu juga membantu selain untuk bonding juga bisa mengukur sejauh mana tim kalian itu siap dalam menghadapi lomba itu. Nah, berikutnya, how do we manage? Bagaimana sih Kak cara mengatur waktunya, cara membagi prioritasnya, dan bagaimana sih Kak cara mengatur jadwal dengan belajar kuliah? Ini yang mungkin yang paling banyak ditanyakan. Kalau aku sendiri, pertama, kita harus tentukan sendiri tentang skala prioritas. Skala prioritas itu aku tuangkan dalam ini, Eisenhower Matrix. Jadi Eisenhower Matrix ini bagi di dua, ada yang di sumbu aksisnya, bagi jadi urgent dan juga not urgent. Jadi apakah urusan itu jadi urgent atau not urgent? Dan yang kedua di sumbu Y-nya, apakah tugas ataupun urusan itu important atau not important? Artinya gimana? Suatu tugas itu dikatakan urgent ataupun mendesak. Kalau misalkan dia itu terikat dengan waktu. Artinya apa? Kalau misalkan nggak bisa mengerjakan itu dengan segera, akan ada konsekuensi yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya important, artinya tugas itu penting. Tugas itu nggak bisa diserahkan ke orang lain, dan tugas itu memiliki signifikansi terhadap goal jangka panjang kalian. Nah, kalau misalnya nih, kalian merasakan ada tugas A yang tugasnya itu urgent dan juga important, penting dan juga mendesak, maka segera kerjakan dan jangan tunda. Kenapa? Karena tadi ada konsekuensi yang dihasilkan dari sikap penundaan kalian. Dan yang kedua, kalau kalian merasa bahwa tugas itu not urgent, nggak terlalu mendesak nih, tapi tugas itu penting, artinya apa? Kita aku bilang tadi, kalau misalnya tugas itu penting, maka sebaiknya kalian kerjakan sendiri. Tapi kalian putuskan, apakah kalian ingin mencicil atau kalian ingin menjawabkan kembali kapan tugas kalian itu akan dikerjakan. Dan berikutnya adalah urgent dan juga not important. Kalau misalnya tugas tadi itu mendesak, tapi tugas itu nggak terlalu penting, maka kalian boleh untuk mendelegasikan tugas kalian kepada rekan-rekan kalian yang bisa kalian berikan tanggung jawab gitu loh. Dan yang terakhir, kalau misalkan ya ada tugas yang itu not urgent juga not important. Artinya apa? Tugas ini nggak ada informasinya buat kita, maka
sah saja bagi kita untuk bisa menyingkirkan tugas yang tadi. Kenapa? Karena bisa jadi tugas tadi itu malah menghambat produktivitas kita dan juga menghambat dari tujuan dan juga target yang telah kita set sebelumnya. Oke, sekarang yang penting juga make your own timeline. Tentukan timeline lomba yang kalian ikuti dan jangan lupa sesuaikan dengan skala prioritas yang telah kalian tetapkan tadi. Dan susun timelinemu dengan rapi. Kemudian bagaimana sih caraku untuk mengatur timeline? Jadi yang pertama kan tahu ya, karena di sini akan menerangkan tentang timeline dari lomba. Nah, ini adalah timeline Olimpiade yang pernah aku susun sebelumnya pada tahun 2022 sebelumnya. Karena pada bulan-bulan ini, aku merasa bahwa waktu itu aku sibuk banget dan ada banyak Olimpiade yang ingin aku ikuti. Tapi aku merasa, wah, ini chaos banget, ini nggak bisa. Aku harus nyusun suatu timeline yang bisa membantuku untuk ngeset prioritasku juga. Nah, kalau misalnya di sini kalian bisa lihat ada 4 Olimpiade. Ada IMU, Amigdala, Spora, dan juga Info. Tapi di sini ternyata tanpa disadari, kalau misalnya aku nggak buat suatu tanda nih, ternyata ada 3 Olimpiade yang jadwalnya nabrak. Nah, gimana nih? Padahal aku ingin ikut empat-empatnya, ternyata 3-nya nabrak. Maka mau nggak mau, kita harus pilih salah satu dari sini untuk diikuti. Maka akhirnya dengan timeline ini aku terbantu. Aku akhirnya tahu mana sih prioritasku dari ketiga lomba ini. Akibatnya dengan menyusun timeline ini aku jadinya tahu nih bahwa aku akhirnya memilih satu-satu lomba itu Spora, yang dimana aku juga setelah sesuaikan dengan prioritasku tadi, bahwa dengan ikut lomba Spora ini aku yakin aku juga memiliki chance yang menang lebih tinggi, walaupun sebenarnya aku akhirnya nggak mendapatkan juara 4 gitu ya. Tapi percayalah bahwa dengan menyusun satu timeline Olimpiade, kalian ini akan sangat membantu kalian untuk untuk bisa mengetahui jadwal-jadwal yang akan datang berikutnya, termasuk dengan jadwal untuk registrasi, jadwal untuk lomba, mulai dari penyisihan hingga babak final nantinya. Dan yang berikutnya, setelah kalian nih sudah menyusun jadwal atau timeline Olimpiade, kalian tetapkan juga metode belajar kalian. Metode belajar untuk Olimpiade sebenarnya itu kalau aku sendiri, aku lebih hampir sama dengan belajar kuliah. Hanya saja memang ada yang perlu dimodifikasi beberapa. Nah, yang pertama kalian perlu tahu nih, kalian perlu untuk bagi waktu antara belajar kegiatan akademik dan juga non-akademik. Apalagi nih, buat kalian yang anak-anak kos ya. Maka pembagian waktu itu sangat amat penting. Mengapa? Pembagian waktu itu akan membuat kalian menjadi diri yang lebih disiplin gitu. Misalkan nih, anak kos, aku sendiri sebagai anak kos juga bisa merasakan. Kesibukan di kos itu juga banyak, misalkan cuci, misalkan jemur, dan aku ada harus bersih-bersih, dan aku harus siapkan makanan untuk diriku sendiri, dan segala macam. Maka coba untuk bagi waktumu antara kegiatan yang akademik juga non-akademik. Kenapa? Karena itu nanti akan sangat membantu kalian. Dengan bagi seperti itu, maka jadwal kalian itu bisa lebih terorganisir gitu. Dan berikutnya, kalian harus tahu tentang metode belajar kalian. Metode belajar itu ada banyak macam. Jadi selama aku 3 tahun di FK ini, aku sudah mengamati teman-teman gue. Ada yang metode belajarnya itu dengan visual, ada yang metode belajarnya dengan auditorik, ada yang metode belajarnya dengan kinestetik. Jadi kalau misalnya metode belajarnya visual, jadi rata-rata anak-anak yang metode belajarnya kayak gini, umumnya itu lebih suka terhadap suatu ilustrasi, gambar, diagram, tabel yang digunakan sebagai media dia untuk belajar, untuk meningkatkan retensi memorinya. Ada juga yang tipenya itu auditorik. Jadi dia itu waktu kuliah jarang sekali nyatet. Tapi dia itu cuma mendengarkan aja, cuma fokus dengerin aja. Ya ada juga yang tipenya seperti itu. Dan yang ketiga ada yang tipenya kinestetik. Kalau misalnya dia belajar, dia itu harus sambil gerak tangannya, harus sambil jalan-jalan dan segala macam. Yang penting kalian harus tahu metode belajar kalian itu bagaimana. Dan berikutnya kalian tentukan target harian. Target harian ini sangat amat berguna bagi kalian. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi. Tadi kan aku bilang tentang target jangka panjang. Di sini ada target jangka pendek. Sama kan tadi, target jangka pendek ini membuat kalian lebih disiplin waktu. Gitu. Misalkan nih, aku mau dari hari ini jam segini sampai jam segini aku ngapain. Kalian coba jadwalkan. Kalian susun dalam satu Google Calendar. Nanti aku ada contoh di belakang dari Google Calendar yang sering aku buat, yang tiap hari aku buat sebenarnya untuk menyusun tugas-tugasku dan juga tanggung jawab yang lain. Dan berikutnya jauhkan distraksi ataupun hal-hal yang mengganggu belajarmu. Nah, seringkali nih kita sudah punya kemampuan, kita sudah punya komitmen yang kuat nih, tapi kita terganggu oleh beberapa distraksi. Umumnya apa? Misal, umumnya yang paling sering adalah HP kan. Nah, kalau aku sendiri mensiasati agar aku tidak terdistraksi dengan HP dengan cara apa? Tiap aku belajar, aku coba untuk jauhkan HP-ku. Aku belajar di
kursi dan meja, kemudian aku letakkan HP-ku di kasur jauh di sana. Dan HP-ku aku setting dalam mode silent. Maka di sana itu aku merasa diriku sudah cukup, hal itu sudah cukup untuk membuatku fokus. Karena apa? Karena aku nggak interaksi lagi dengan HP. Biasanya aku hanya berhadapan dengan laptop tanpa membuka sosial media, dan aku juga berhadapan dengan buku-buku. Jadi aku bisa bacanya lebih fokus. Yang kedua, misalkan distraksi juga yang paling banyak, mungkin banyak dari kalian yang belajarnya sambil tidur. Itu distraksi juga sangat mengganggu mungkin ya. Yang cara aku juga sama. Aku sering kali juga misalkan belajar di kasur itu pastinya bakal sering rasa ngantuk ya. Ya, siasatku aku harus belajar dengan cara duduk. Aku duduk di kursi dan di meja. Jadi cuma ada kursi dan meja tanpa bersentuhan dengan kasur. Kenapa? Karena kalau misalnya aku belajar dengan posisi seperti itu, aku cenderung nggak mudah ngantuk. Mungkin misalkan aku ngantuk pun aku nggak sampai tidur. Beda halnya kalau misalnya aku belajar di kasur ya. Jadi kalian perlu tahu bagaimana untuk mensiasati distraksi-distraksi yang mengganggu kalian. Kalian coba temukan cara kalian sendiri. Kemudian ada berikan reward and punishment untuk diri kalian. Kalau misalkan nih, kalian tadi kan sudah set target harian kalian itu sehari mau kerjain apa aja. Tapi ada kondisi, kalau misalkan kalian berhasil untuk memenuhi target yang telah kalian tetapkan sebelumnya, maka kalian berhak mendapatkan reward. Reward itu macam-macam, kalian bisa putuskan sendiri. Entah kalian bisa dapat jajan, atau kalian punya waktu untuk bermain, atau kalian punya waktu untuk rekreasi, dan segala macam. Tapi beda halnya kalau misalkan kalian merasa bahwa target harian telah kalian cetuskan itu ternyata nggak mampu kalian penuhi, maka kalian boleh memberikan punishment pada diri kalian. Akan tapi yang perlu digarisbawahi adalah punishment itu jangan sembarangan punishment. Berikan hukuman yang solutif. Maksudnya gimana, Kak? Kayak aku, misalkan aku hari ini aku ingin belajar tentang materi tentang gagal jantung. Tapi ternyata dengan adanya kesibukan di sini, aku nggak mampu nih menyelesaikan materi gagal jantung. Maka mau nggak mau aku harus memberikan sedikit teguran pada diriku. Aku akan sedikit memberikan hukuman. Contohnya apa? Misalkan besok aku ada jadwal untuk belajar dan juga jadwal untuk hiburan, maka aku harus menyisihkan sebagian, aku harus menyalahkan sebagian waktuku untuk hiburan untuk diganti dengan waktuku belajar yang tadi. Jadi ibaratnya itu kayak semacam kompensasi ya. Jadi usahakan hukuman yang kalian berikan tetap hukuman yang solutif itu. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi diri sesering mungkin. Gunanya apa sih? Evaluasi diri itu sangat membantu kita untuk mengetahui kira-kira sudah sejauh mana sih kita sudah berkembang, kira-kira sudah berapa persen sih komitmen yang sudah kita penuhi, dan kira-kira kalau misalnya ada kegiatan mungkin nggak kita penuhi, apa sih yang mengganggu kira-kira, apa sih tindakan kita yang kurang tepat, dan bagaimana sih langkah kita agar kita nggak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Jadi sering lakukan evaluasi diri karena hal itu juga penting. Nah, ini ada contoh tambahan belajar yang telah aku susun. Jadi dari aku sendiri, tambahan belajar itu aku bagi di dua. Ada belajar akademik sama belajar yang non akademik. Misalnya kayak main musik atau segala macam. Nah, di akademik sendiri aku pecah jadi dua. Ada belajar tentang perkuliahan sama belajar untuk olimpiade ataupun lomba yang lain. Aku bagi nih. Yang pertama dari durasinya, kira-kira aku dalam satu hari aku ingin belajar perkuliahan 2 jam per hari nih. Untuk belajar olimpiade aku belajar cuma 5 jam per hari, untuk belajar non akademik kira-kira 1 jam per hari. Nah, sambil kalian rinci juga nih kira-kira materi yang kalian baca itu dari mana saja. Misalkan kalau aku belajar tentang perkuliahan, aku harus baca dari materi PPT dosen, atau mungkin aku juga membaca textbook kalau misalnya aku sempat. Kalau misalnya di Olimpiade, aku rinci nih, aku belajar materi ini dari textbook, dari guideline, dan segala macam. Kalau misalnya dari non akademik, aku bisa bagi waktu aku yang belajar dari YouTube ataupun dari mentor dan sebagainya. Sambil kalian tentukan juga kira-kira seberapa sering sih eh, belajar ini harus aku lakukan gitu. Jadi, artinya apa? Regularitas itu penting juga. Misalkan kuliahan. Itu yang bilang tadi bahwa kuliahan itu lebih dari olimpiade. Maka porsinya juga harus lebih besar dong daripada olimpiade. Maka aku ingin set nih, misalkan aku belajar tentang kuliahan itu harus setiap hari. Tapi kalau misalkan belajar untuk olimpiade, paling enggak 4 kali per minggu. Kalau misalnya non akademik mungkin bisa lebih rendah lagi, misalkan enggak 3 kali per minggu. Sambil kalian berikan juga yang terakhir, evaluasi terhadap proses belajar yang telah kalian lakukan. Misalkan, kalau misalkan belajar tentang materi perkuliahan, kalian evaluasi diri kalian dengan apa? Dengan cara mengerjakan soal-soal latihan. Bisa soal latihan dari internet, soal latihan dari textbook, ataupun soal-soal latihan dari soal soal tahun sebelumnya.
Nah, kalau misalnya Olimpiade, kalian bisa juga nih evaluasi diri kalian dengan cara apa? Menggunakan ATS soal KBBD atau soal dari textbook dan segala macam. Tapi kalau misalnya non akademik gimana? Kalau misalnya non akademik kalian juga bisa tes diri kalian dengan apa? Dengan review mandiri dari hal-hal yang telah kalian pelajari. Jadi sifatnya lebih ke arah fleksibel sesuaikan dengan diri kalian. Di sini ada contoh dari Google Calendar yang rutin aku buat tiap harinya. Jadi ada tanggal-tanggal, misalkan di tanggal 1 Juli sama 2 Juli. Ini ada kegiatan nih, misalkan aku jam segini, aku ada bimbingan, jam segini aku belajar materi ini, jam segini aku mengerjakan latihan soal, dan segala macam. Coba susunlah sedemikian rapi, walaupun nggak semuanya itu bisa berjalan dengan baik, tapi setidaknya kamu tuh punya target tiap harinya gitu. Kalau misalnya kalian nggak ada target nih, ya akibatnya kalian cenderung lupa dan kalian nggak ngerjain apa-apa. Akibatnya apa? Proses kalian untuk bisa berkembang itu berjalannya itu kurang signifikan loh. Berjalannya sedikit demi sedikit gitu. Nah, sekarang setelah kalian tahu nih belajar olimpiade timeline untuk belajar itu bagaimana. Selanjutnya kalian perlu tahu juga bagaimana sih syarat belajar yang baik. Seperti yang bilang tadi, belajar olimpiade itu sebenarnya sumbernya banyak. Bisa dari textbook, bisa dari guideline, bisa dari PT dosen, dan segala macam. Termasuk dengan jurnal, di website, dan segala macam. Kalian coba kan sumber-sumber yang ada tadi untuk mencari informasi yang kalian butuhkan ya. Misalkan kayak aku sendiri ya, aku kan tipenya tuh tipe belajar yang visual auditorik. Jadi aku suka untuk mendengarkan ataupun menonton video gitu. Maka aku sendiri juga belajar melalui di YouTube. Misalkan aku butuh untuk belajar anatomi. Biasanya ada berbagai macam channel YouTube menarik ini, misalkan Dr. Najib Lectures, ataupun juga ada eh, dari Nijaner, atau mungkin juga ada channel-channel YouTube lainnya yang menarik bisa dipakai untuk proses belajar, misalnya osmosis, Armando Sidungan, dan sebagainya macam. Manfaatkan sumber daya yang kalian miliki untuk proses belajar itu. Dan aku tekankan lagi adalah belajar itu bukan belajar di FK, bukan sekedar hafalnya, tapi kalian coba belajar dari konsep. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sekedar menghafal, kan sekedar membaca aja, sekedar lewat aja, itu memang otak kita sementara itu bisa menghafal, tapi itu tidak menjadi suatu memori. Jadi cenderung ingatan itu menjadi suatu memori aja. Tapi kalau misalnya kita belajar konsep ya, maka otak kita itu cukup untuk menandai sesuatu yang simpel, tapi artinya itu bisa dijabarkan jadi suatu ilmu yang kompleks gitu. Dan kemudian setelah kalian udah tahu nih sumber-sumber belajar kalian, kan juga tentukan juga teknik belajar kalian. Teknik belajar itu juga lebih beda-beda ya. Jadi kalian bisa tentukan juga, misalkan ada yang tipenya itu menggunakan teknik Pomodoro, jadi kayak itu tipenya lebih ke arah episodik ya. Jadi kalian ada episode di mana kalian harus belajar, di mana kalian harus beristirahat dan segala macam. Ada juga yang tipenya itu mnemonik, yaitu bahas paket, jembatan keledai dan segala macam. Tapi yang ingin aku tekankan di sini adalah kalian boleh menggunakan jembatan keledai, tapi eh, jangan terlalu terpaku dengan menggunakan mnemonik. Mnemonik itu bisa dipakai kalau misalkan kalian nggak bisa atau kalian belum tahu cara untuk logika dari materi yang kalian ajar, materi yang kalian pelajari itu. Berikutnya apa? Flashcards. Flashcard itu memang banyak digunakan juga untuk teman-temanku ya. Jadi kalau misalnya di flashcard itu mungkin kita perlu juga untuk aktif mendengarkan, aktif untuk membuat soal, untuk apa? Untuk meningkatkan retensi memori kita. Jadi yang penting itu adalah sih penting untuk sering melakukan repetisi karena nanti tentunya juga akan meningkatkan dari memori kalian. Kemudian apa? Study group. Study group sendiri bukan satu metode yang juga sering aku lakukan. Jadi misalnya aku sendiri suka untuk belajar dalam satu diskusi kelompok. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belajar dalam satu diskusi kelompok, kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda-beda gitu loh. Bisa jadi aku waktu kuliah mendapatkan sudut pandang ini. Ternyata di lingkungan yang lain dan di sumber informasi yang lain, dia itu mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Nah, di sana lah kita bisa mendapatkan suatu diskusi. Di mana dari diskusi itu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas. Dan yang terakhir tentang ada active recall juga time based study. Kalau active recall sendiri itu lebih ke arah proses belajar, yaitu mencoba untuk mengingat secara aktif, misalkan kalian waktu senggang, misalkan waktu mandi, atau waktu mungkin nyetir, atau mungkin di waktu senggang lain, waktu di dalam mobil kan bisa nih sambil diam-diam sambil mengingat materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Itu juga satu metode yang sering juga aku lakukan. Juga yang terakhir ada time based study. Jadi kalian bisa belajar juga sesuai, ada yang anaknya itu belajarnya sesuai dengan waktunya. Jadi kayak
ada yang dia itu belajarnya sukanya di waktu malam hari aja. Kalau misalkan waktu siang atau pagi dia itu nggak mood. Maka dia itu sering untuk belajarnya waktu malam hari, mulai jam 7 kira-kira sampai begadang lah. Dan paginya dia itu istirahat. Ada juga yang kebalikannya, yang dia itu malam itu nggak bisa belajar, maka dia itu belajarnya waktu pagi hari. Karena dia suka waktu pagi hari itu dia lebih fresh, dia itu lebih mudah menghafal gitu. Jadi sesuaikan dengan diri kalian. Jadi kalian harus benar bisa mengetahui dan juga mengenali diri kalian sendiri. Mana sih teknik belajar yang paling cocok untuk diriku. Nah, selanjutnya setelah kalian udah tahu nih, kalian udah menyusun tadi timeline lomba, sudah tahu cara baca lomba, sudah tahu olimpiade apa yang kalian ingin ikuti. Sekarang aku mau kasih paparan nih. Kira-kira kalian itu bisa mulai dari mana sih? Nah, ini kalian bisa mulai dari sini aja dulu. Jadi saya paparkan beberapa olimpiade yang ada di kedokteran. Jadi pada dasarnya di sini ada olimpiade yang sebenarnya itu materinya basic science, ada juga yang patologi. Misalkan misalnya saya lomba amigdala, aorta, juga info. Ada juga olimpiade patologi misalkan RMO ataupun IMU. Nah, di mana di sini kalian bisa coba nih di tahun-tahun berikutnya, kalian bisa kan perlu kan untuk bekal belajar dulu. Setelah kalian sudah dapat informasi yang mumpuni, kalian bisa nih untuk cek lomba, kalian bisa untuk mengikuti lomba-lomba yang ada. Tapi perlu ingat lagi, kalau misalnya olimpiade ini selalu akan ada seleksi internal. Jadi segera persiapkan diri kalian. Hanya saja dari kelima lomba yang telah aku sertakan di sini, 4 di antaranya ini sudah berjalan proses seleksinya, sehingga ada satu lomba yang belum ada proses seleksinya, itu info. Jadi aku harapkan nanti misalkan teman-teman berminat untuk gabung, berminat untuk mengikuti satu lomba, info ini bisa jadi satu lomba pertama yang bisa kalian ikuti gitu. Nantinya info ini untuk proses seleksinya akan akan dilanjut oleh PMKM FK-UNER. Nah, kemudian apa sih benefit juga reward-nya kalau misalkan kalian udah mengikuti suatu kompetisi, entah itu olimpiade ataupun kompetisi ilmiah lainnya. Yang pertama, kalian bisa meningkatkan potensi diri dan juga daya saing kalian. Seperti yang bilang tadi, dokter yang baik adalah dokter yang bikin value, dokter yang punya pendidikan yang lain. Sama dengan mahasiswa. Value yang tadi itulah meningkatkan diri kalian. Dan berikutnya, dengan kalian mengikuti macam lomba atau olimpiade, kan juga bisa mendapatkan paparan ilmu klinis yang lebih banyak, lebih awal daripada teman kalian. Nah, di mana hal itu sangat membantu kalian waktu DM nanti, waktu koas nanti gitu. Sehingga teman-teman yang mungkin masih belum dapat informasi tentang pengetahuan ini, tapi kalian sudah mendapatkan dan kalian bisa menjelaskan kepada teman kalian. Berikutnya apa? Kalian bisa terbiasa juga terhadap UC maupun SOKA. Jadi ini gambaran suasana UC maupun SOKA yang ada di olimpiade yang telah aku jalani sebelumnya ya. Jadi OC sendiri maupun SOKA merupakan satu metode ujian sebenarnya umum di lingkup kedokteran, ya, di mana dia itu kalau misalnya OC itu lebih berbasis pada suatu praktik. Kalau SOKA itu lebih parah kasus case-based learning gitu. Jadi kalian di depan pada suatu masalah dan kalian minta untuk melakukan diagnosis. Mereka menjabarkan permasalahan itu secara terperinci, mulai dari awal hingga akhir nanti pemberian terapi pada pasien. Dan berikutnya apa? Benefit juga dibuat misalnya dapatkan dari berbagai kompetisi ilmiah, kalian bisa memberikan publikasi. Mana publikasi itu bisa kalian miliki sejak masa preklinik. Karena seringkali aku jumpai beberapa dokter itu juga mungkin belum memiliki publikasi di luar owner gitu ya. Karena di owner sendiri sebenarnya publikasi bukan satu syarat untuk bisa lanjut ke dalam dokter muda gitu. Dan berikutnya apa? Dengan mengikuti berbagai kompetisi maupun olimpiade, kalian juga bisa mengombinasi dengan kakak tingkat maupun dokter-dokter. Kenapa? Karena pada umumnya ketika kita mengikuti satu lomba ya, kita juga minta bimbingan kan. Kita kan juga butuh mentor dari orang sekitar kita. Di mana hal itu juga bisa membantu kita dalam membangun relasi. Dan juga berikutnya kita juga kesempatan nih untuk menjadi mentor bagi teman-teman kita, bagi adik-adik kita dan segala macam. Dan juga ada benefit yang lain, misalkan kalian bisa mendapatkan income dari berbagai perlombaan kalau misalkan kalian menang. Ada juga hidden reward yang disediakan dari universitas kalau misalkan kalian memang berhasil untuk mendapatkan suatu prestasi. Yang terakhir ada memperindah kurikulum vitae. Itu jelas ya. Ya, ini adalah salah satu contoh reward yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan kalian sudah mendapat prestasi nih. Kalian bisa link di link berikut di PDF Kawah Juara. Nantinya dari UNES sendiri akan mendukung kalian, akan memberikan apresiasi pada kalian dari prestasi yang telah kalian berikan tadi.
Jadi kurang lebih itu materi yang aku sampaikan hari ini. Jadi kalau lebihnya mohon maaf kalau misalkan memang udah salah kata. Dan aku harap dengan informasi yang aku sampaikan hari ini, aku bisa menginspirasi teman-teman sekalian, juga memberikan sudut pandang yang lebih luas bagi teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf, aku serahkan kembali kepada Mas Aan. Oke, terima kasih Kak Yongki, luar biasa sekali pemaparan materinya. Tentunya teman-teman harus bersyukur ya karena dipertemukan oleh Kak Yongki di sore hari ini dan eh, apa namanya? Dulu waktu aku maba itu sebenarnya aku pengen banget dapat info-info kayak gini, dapat tips-tips dari cutting, tapi sepertinya kok tidak ada yang memberikan informasi serapi Kak Yongki ya. Jadi eh, ini luar biasa sekali materinya. Perlu teman-teman catat, perlu teman-teman ingat-ingat supaya nanti kehidupan kalian ketika menjalani dunia perkuliahan tuh jadi lebih gampang dan kalian jadi lebih tahu kira-kira kedepannya itu mau kayak gimana. Oke, bagi teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan bisa secara langsung dengan cara on mic atau bisa juga disampaikan melalui chat Zoom. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Arifianti ya. Mohon maaf Kak, mau bertanya mengenai di FK UNER tiap semester ada ranking paralel dan diumumkankah Kak? Terima kasih. Baik, silakan dijawab, Ayongki. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Arif Yanti tadi ya. Jadi untuk ranking paralel sendiri di FK-UNER itu sebenarnya bukan diumumkan ya. Jadi bukan tiap semester, tapi ada yang namanya yudisium. Jadi yudisium 1 itu mencakup semester 1, 2, 3. Yudisium 2 itu mencakup semester 4 juga 5. Yudisium 3 itu mencakup semester 6 juga 7. Jadi nantinya ranking paralel itu akan disampaikan di masing-masing yudisium. Dan ini yang dipaparkan itu hanya sebesar saja. Jadi bukan tiap semester ya, jadi tiap yudisium. Jadi indikatornya itu bukan. Jadi kalian bisa siapkan dari semester 1, 2, 3-nya, bukan per semesternya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah sudah cukup memahami? Oke. Oke, ada pertanyaan kedua dari Faisal. Dari Faisal tanya, untuk ikut lomba, saya takut keteteran mengikuti materi perkuliahan yang susah. Ikut lomba pasti materinya lebih susah, sehingga mengurungkan diri ikut lomba karena takut nilai perkuliahan anjlok. Bagaimana cara mengatasinya, Kak? Nah, ini juga pertanyaanku waktu dulu maba. Sama kayak Faisal, ini mungkin bisa dijawab. Silakan. Oke, terima kasih juga pertanyaan Faisal. Jadi seperti yang telah aku sampaikan tadi ya, sebenarnya memang kuliah di FK itu memang banyak materinya dan harus bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat ya. Caranya gimana? Dia bilang tadi, utamakan belajar dengan mengedepankan kualitas, bukan kuantitas. Jadi kalian harus bisa men-setting untuk kan metode belajar yang baik agar kalian bisa dalam waktu yang sesingkat mungkin kalian bisa kan informasi yang sebanyak mungkin sehingga apa waktu yang kalian sisihkan nanti bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar kuliahan seperti kompetisi dan segala macam. Dan yang kedua apa atur lagi timeline kalian tadi itu kalian sudah bisa tahu metode belajar kalian tadi kan itu kan namanya timeline kapan kalian harus belajar untuk kuliahan, kapan kalian harus belajar untuk gadget dan timeline untuk belajar yang lain sebagainya gitu. Jadi jangan untuk semester pertama aku yakin teman-teman di sini nggak susah kok untuk bisa menjalani perkuliahan. Jadi manfaatkan waktu di semester pertama untuk bisa mencoba ataupun cek ombak lah istilahnya dari berbagai kondisi yang ada di kedokteran. Kalau misalnya di semester berikutnya baru kalian bisa mempertimbangkan kira-kira aku bisa apa enggak ya untuk mengikuti lomba. Jadi tetap pertimbangkan kapasitas diri kalian. Jangan sampai kalian ikut lomba tapi kalian keteteran gitu. Tetap pertimbangkan cost and benefit tadi. Jadi kalau seperti ya tetap pertimbangkan yang pertama tadi prioritas, kemudian cara belajar kalian serta tambahan tadi. Oke, aku mau menambahkan ya mengenai ini. Jadi aku juga punya pertanyaan yang sama seperti Faisal. Ketika aku pertama kali ketika aku waktu maba terus aku mau ikut lomba itu aku bingung.
dan takut kalau misalnya kuliahnya nanti bakal keteteran. Nah, perlu kalian tahu, jadi sebenarnya dengan kalian ikut lomba, memang betul materinya lebih susah, tapi ketika kalian belajar lomba, kalian akan sekalian dapat materi buat kuliahnya juga gitu. Dan sebenarnya nggak akan sesusah itu. Jadi dulu tuh setiap ketemu cutting ya, yang istilahnya sering ikut lomba, aku selalu nanya ke mereka satu-satu, gimana cara bagi waktunya antara belajar kuliah sama belajar buat lomba. Dan mereka jawab, ya, ya santai aja gitu. Tetap bisa kok, tetap bisa. Yang penting mau nyoba dulu. Jadi kalau saranku, coba aja dulu. Nanti kalau misalnya ternyata kalian ngerasa nggak cocok atau ternyata kalian ngerasa keteteran, baru kalian boleh mundur. Nggak akan seberat itu, nggak akan sesusah yang dibayangkan kalau kalian sudah terjun langsung ikut lombanya. Dan kalau kalian nggak nyoba, itu mungkin akan jadi penyesalan terbesar kalian, karena kalian nggak akan tahu kalian tuh bisa berkembang sejauh apa kalau kalian nggak nyoba gitu. Dan tiap orang tuh beda-beda ya, beda-beda cara belajarnya juga, terus cara bagi waktunya. Tapi eh, untuk apa namanya, untuk bagi waktu antara kuliah dan lomba itu sangat bisa kok. Karena FK itu nggak banyak tugasnya, itu bocorannya. Jadi kita beda sama kuliah teknik. Kalau teknik banyak tugasnya, kalau FK itu nggak banyak tugasnya. Jadi bisa kok kalau mau bagi waktu. Oke, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Ayu Alfa. Ayu Alfa ini menanyakan tentang rekomendasi channel YouTube untuk bahas anatomi. Oke, terima kasih tadi ya dari Ayu Alfa. Tentang channel YouTube yang bahas tentang anatomi ya. Dari aku sendiri itu dulu ada dua yang menurutku lumayan bagus ya untuk belajar tentang anatomi. Dari aku sendiri ada Ninja Nerd sama ada juga ini ada Dr. Najib Lectures kalau nggak salah. Nah, di mana itu menurutku membantu banget untuk menambahkan konsep dan juga apa ya, yang masih simple tentang anatomi gitu. Tapi selain dari itu, aku sisanya menggunakan textbook ya, kayak textbook untuk misalnya dari Netter ataupun dari Gray. Jadi kalau lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nyaman, kalian ada tipe yang visual editorik, maka kalau misalnya kalian mau suka pakai video, boleh pakai video. Dan saranku tadi itu antara Dr. Najib Lectures ataupun menggunakan tadi ini genre. Tapi ada juga selain itu channel-channel yang lain ya, mungkin nggak aku sebutkan. Nanti kalian bisa coba eksplor lagi ya di sana. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nanda. Selamat sore Kak Yongki. Izin bertanya supaya bisa mengaitkan materi-materi kedokteran dan gampang diingat itu caranya gimana ya Kak? Oke, terima kasih. Bagaimana cara mengkaitkan materi kedokterannya? Yang pertama, kalian harus tahu, kalian harus menguasai tentang basic science. Sama seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Wai sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Lu punya basic science, lu punya kuasa. Jadi itu yang penting. Kalau misalnya kalian bisa menguasai basic science, maka nggak susah kok buat kalian untuk bisa belajar di tahap berikutnya. Anda kan, misalkan saja nih, kalian tahu kondisi normal seseorang nih, misalkan kondisi jantung itu namanya gimana sih? Terus kalau misalkan ada kondisi, misalkan gagal jantung. Nah, kalian temukan kira-kira apa sih yang terganggu pada pasien yang gagal jantung. Dengan kalian mengetahui kondisi patologi sana dan juga kalian tahu kondisi neurologi kemana, kan bisa mengaitkan satu sama lain. Sama halnya kalau misalkan kalian bicara tentang farmakologi nih. Farmakologi kan nantinya juga berhubungan dengan kondisi fisiologi gitu, juga anatomi. Jadi dengan kalian tahu nih pada pasien dengan penyakit seperti ini ternyata ada bagian atau pathway ini yang terhambat, pathway ini terganggu. Maka dengan pemberian obat seperti ini diharapkan pasien itu bisa sembuh. Jadi pada dasarnya kan harus kuasai dulu basic science kalian. Jadi percuma kayak kalian menguasai ilmu metodologi tapi basic science kalian itu lemah. Jadi pada akhirnya kalian cenderung untuk menghafal bukan untuk memahami. Oke, baik, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari Kak Yongki sendiri,
Apa ada waktu untuk me time atau istirahat di luar tidur atau semuanya full belajar ya Kak? Terima kasih. Gimana nih? Jujur sekali ya. Kalau dari aku sendiri ya, aku selalu ada waktu untuk me time, cuma mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin eh, biasanya waktu me time ku di akhir pekan gitu lah. Kayak aku pingin kayak sendirian, pengen keluar jalan-jalan sendirian dan segala macam. Tapi memang me time itu penting banget gitu lah. Karena apa? Karena melepaskan stres yang telah kita tumpuk selama seminggu gitu. Jadi aku sendiri kayak selalu menyempatkan waktu untuk diriku bisa melepaskan stres yang telah aku pendam dari sekian banyak pekerjaan yang telah aku selesaikan itu. Jadi me time itu juga perlu kok. Nah, itu esensial. Oke, setuju. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini, belum jadi maba, apakah Kak Yongki sudah mempersiapkan diri untuk ikut Olimpiade? Oke, terima kasih. Jujur ya, misalkan jawaban dari aku sendiri, iya, karena aku dulu waktu SMA sendiri juga tergolong siswa yang cukup aktif mengikuti berbagai macam lomba ya. Jadi aku memang suka dan tertarik dengan berbagai macam anu lah, dengan namanya pengetahuan gitu loh. Jadi sejak masa maba aku juga sudah mempersiapkan nih. Kira-kira aku di semester ini aku ingin ikut lomba ini nih. Jadi walaupun aku misalkan nih aku di semester satu dulu aku sempat mengikuti seleksi untuk info yang mana pada semester satu dulu itu aku belum dapat aku belum dapat materinya tuh. Jadi paling enggak aku tetap coba untuk ikut seleksinya walaupun aku belum dapat informasi, walaupun aku belum dapat materinya. Kenapa? Karena gunanya adalah kalian tuh mengetahui nih kira-kira sejauh mana sih informasi apa pemahaman kalian tentang hasil belajar pribadi kalian itu. Jadi nggak ada salahnya mencoba gitu. Tetap siapkan diri kalian sedini mungkin. Oke, kita lanjut. eh Pertanyaan selanjutnya, nah ini. Untuk, nah, apakah kalau kita ikut lomba biasanya belajar sendiri atau ada kelas-kelas tambahan dari dosen? Oke, terima kasih. Sebenarnya ada dua macam ya. Kalau aku dulu waktu menyiapkan untuk lomba-lomba itu ada yang benar-benar aku belajar sendiri dan ada yang beberapa yang aku minta bimbingan dari dosen. Kalau misalkan memang aku belajar sendiri, maka aku berpacu dari metode belajarku sendiri. Jadi kayak aku baca textbook, aku baca di YouTube, dan aku tanya ke tentorku sendiri dan segala macam. Tapi kalau misalkan untuk lomba-lomba, misalkan kayak yang delegasi, misalkan kayak aku RMU sama ilmu ini, maka aku beberapa kali minta bimbingan pada dosen, pada dokter. Kenapa? Karena ilmu kita itu terbatas gitu. Sedangkan kita juga butuh bantuan dari senior-senior kita yang sudah punya pengalaman yang lebih tinggi gitu. Maka nggak ada salahnya untuk minta bimbingan pada orang yang lebih senior gitu. Jadi jangan ragu juga untuk minta ajar, untuk minta pendapat pada orang yang punya pengalaman lebih baik daripada kita. Siap. Lanjut. eh Ya ini, menanyakan tentang textbook fisiologi yang bagus untuk Olimpiade. Gimana nih? Oke, tes soal sendiri ya. Kalau aku dulu, sebenarnya aku dulu lebih terbiasa untuk menggunakan sharebooks. Mengapa? Karena aku dulu sempat belajar soal tuh sejak SMA. Jadi aku dulu buku sharebook itu sempat aku beli sejak SMA karena aku juga aku sempat belajar soal untuk kebutuhan Olimpiade pas SMA. Kenapa ke sharebook? Ke sharebook itu menurutku ada buku faal yang bahasanya paling ringan dan itu paling mudah dimengerti pada yang lain. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah terjamah nih dengan ilmu faal kah, maka buku yang pertama aku rekomendasikan adalah buku Sherwood. Tapi kalau misalkan kalian ingin belajar lebih jauh lagi kan bisa pakai macam-macam kayak Python atau kan bisa juga pakai eh, ada macam-macam gunanya buku faal itu ada Python, Silverton, ada juga menggunakan Ganong dan segala macam. Ada juga yang menggunakan apa? Eh Kosansu, aku mohon maaf aku agak lupa. Jadi Kosansu juga buku yang bagus ya. Oke, aku mau nambahin buat buku Pakal. Jadi buat buku Pakal, buat lomba itu kebanyakan dari Costanzo diambilnya. Kebanyakan dari Costanzo, terus sama beberapa buku kayak Gaiten itu juga bisa.
Tapi paling utama sebenarnya kalau buat Olimpiade itu Kosanjo. Nanti kalau kalian mau dapat tips-tips tentang lomba faal atau lomba anatomi lebih lanjut, eh, kan bisa tanya ke kita lagi, atau kalau dari BEM FK Uner tuh ada juga ini klub klub buat lomba fisiologi, kalau nggak salah ada gitu. Oke, lanjut buat ini pertanyaan, beli beli textbooknya di mana ya Kak? Nah, gimana ini Yogi? Di textbook ya, di textbook sebenarnya ada banyak tempat sebenarnya ya. Cuma kalau aku sendiri, kan itu kan pertama kalian perlu tahu ya, ini belajar kalian apakah benar-benar yang butuh buku apa enggak gitu loh. Karena aku sendiri dulu memang butuh buku, tapi lama kelamaan aku lebih nyaman nih menggunakan eh, PDF atau menggunakan e-book. Jadi kalau misalkan kalian merasakan diri kalian itu memang tipe orang yang harus sambil misalkan stabilo atau harus menulis secara langsung, maka kalian boleh beli textbook. Untuk tempat sendiri sebenarnya ada beberapa macam ya, kan bisa beli online atau bisa beli offline di toko-toko yang berada di sekitar FK. Ini ada banyak macam, karena kalau aku sendiri itu bisa pengalaman aku lebih banyak untuk membeli secara online itu. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya antara kalian beli secara offline ataupun beli secara online. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Hmm, semester 1 apa perlu stetoskop, tensi jarum, palu, refleks, dan lain-lain? Ini aku jawab aja ya. Jadi kalau stetoskop, tensi jarum, palu, refleks, dan lain-lain itu kalian butuhkan ketika kalian sudah ada blok namanya keterampilan medik 1. Nah, kalau kalian belum masuk ke keterampilan medik 1, ya kalian sebenarnya masih belum perlu gitu. Setauku keterampilan medik 1 itu baru ada di semester 2. Jadi kuliah di FK Uner semester 1 itu jawabannya masih belum perlu. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian beli dan mempersiapkan alat-alatnya tuh dari sekarang. Kayak gitu. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan terakhir. Izin bertanya, di masa maba ini kita banyak disuguhkan dengan hal lain seperti organisasi, lomba, dan kegiatan luar kampus. Bagian FK kita harus milih apa ya, Kak? Nah, kenapa akhirnya memutuskan fokus ke perlombaan? Nah, itu. Gimana nih? Oke, terima kasih tadi penanya ya. Jadi kalau pada dasarnya kan harus mengenali diri kalian sendiri, kan lebih suka ke arah akademik atau ke arah non akademik. Kalau aku sendiri mulai dulu aku udah tahu nih kalau aku lebih suka ke dalam hal yang akademik. Tapi ya untuk kemungkinan cobalah untuk kegiatan-kegiatan non akademik. Kenapa? Karena nanti ketika kita menjadi dokter kita juga akan dihadapkan pada berbagai macam eh, apa kegiatan-kegiatan keorganisasian itu. Jadi jangan sampai kalian hanya tertuju pada kegiatan akademik saja, tapi kan melewatkan kegiatan non akademik. Tetap lakukan keduanya, hanya saja coba untuk dominasi pada salah satu pihak, pada salah satu tujuan itu. Nah, kalau aku sendiri, aku merasa aku lebih dominan di eh, bidang akademik karena aku masuk di sana dan aku merasa aku potensiku lebih di sana gitu. Jadi kalian harus bisa mengukur potensi kalian itu lebih tinggi di mana, dan kalau misalnya kalian udah tahu potensi kalian di sana, coba untuk memanfaatkan potensi kalian dimiliki agar tuh bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi kalau pinjam itu seperti itu, kenali diri kalian sendiri. Oke, baik. Karena sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, ini aku izin share info. Oke, kita kenalan dulu ya sama klinik MRI. Jadi, klinik MRI ini adalah partner belajar mahasiswa kedokteran, dan kebetulan untuk eh, semester ini kita buka kelas ya. Kita buka kelas untuk maba FK Uner semester 1, dan tentunya kalau kalian join ke sini, kalian bisa ketemu sama orang-orang hebat yang nantinya kalian juga bisa sehebat ini. Aku yakin pasti kalian bisa sehebat ini. eh dan ini ada Kak Roy, ada aku, ada Kak Teddy, ada Kak Klonia, kemudian ada Kak Rafli, ada Kak Abi, ada Kak Ailin, Kak Gaga,
Kak Yongki. Nah, ini Kak Yongki. Dan juga Kak Jova, serta pengajar-pengajar lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, di sini benefitnya apa sih kalau kalian join ke sini? Kalau kalian join ke sini, satu, kalian ketemu sama orang-orang yang tentunya hebat gitu di bidangnya masing-masing. Kan kalian kalau misalnya belajar ilmu kedokteran tuh luas ya. Nah, tiap ilmu itu pasti ada spesifikasinya masing-masing dan apa namanya setiap dan nggak mungkin gitu. Rasanya kayak kita itu bisa menguasai semuanya. Nah, makanya di sini kami menggabungkan orang-orang yang istilahnya jago di bidangnya masing-masing. Misalnya Kak Yongki gitu, jagonya di bidang kardio sama respirasi. Nah, itu kami ambil jadi satu buat kami jadikan sebagai tutor di klinik MRI. Nah, di sini nanti kalian juga bisa tanya-tanya lebih lanjut mengenai perlombaan atau mengenai materi perkuliahan. Karena kalau kalian join di sini, kalian akan dapat beberapa benefit. Nah, ini benefitnya adalah satu, kami tuh dari klinik MRI akan start pembelajarannya lebih awal, yaitu 1 sampai 2 minggu sebelum perkuliahan mulai. Sehingga ketika dosennya memberikan kuliah, kalian tuh sudah tahu atau sudah dapat gambaran tentang materinya itu seperti apa. Dan ketika dosennya ngajar, kan biasanya dosennya tuh ngajarnya cepat gitu. Nah, nanti kalian tuh sudah lebih enak lagi karena tinggal review aja materi yang kalian dapatkan dari sini. Terus juga eh, kita itu membatasi pertemuannya sekitar 2 sampai 3 kali per minggu supaya kalian itu nggak terlalu sibuk dan kalian masih bisa melakukan aktivitas lain gitu selain akademik. Misalnya kalian mau ngeband atau kalian mau ikut organisasi itu masih bisa banget. Terus juga di sini kami ada dua kelas ya, ada kelas offline sama kelas online. Untuk yang kelas offline-nya itu tempat lesnya di dekat-dekat sini aja di area perumahan Galaxy Mall. Tentunya tempatnya itu nyaman dan ya terjangkau lah kalau dari Fakultas Kedokteran dari apa kampus A. Nah, kemudian di sini tuh kelasnya kita batasi. Artinya misalnya nih kita ambil kelas offline gitu. Kelas offline-nya tuh maksimal cuman 10 orang. Jadi kalau ada 12 orang, 13 orang, 14 orang, 15 orang yang daftar, nantinya kita jadikan 2 kelas. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian tuh bisa lebih fokus lagi dalam belajar dan supaya lebih nyaman lah. Nggak sebanyak kelas besar gitu. Terus juga kalau kalian join ke sini, selain kalian bisa menanyakan materi 24/7 ke grup yang nantinya dibikin gitu, kalian juga bisa eh, dapatkan review materi setiap UTB dan UAB dan eh, ini nantinya membantu kalian karena dengan review materi UTB dan UAB itu kalian lebih siap menghadapi ujian-ujian yang akan kalian hadapi. Dan tentunya untuk semester 1 ini kami kasih dua kelas ya. Yang pertama tentang materi biomed atau biologi kedokteran dan kedua adalah tentang materi anatomi. Jadi nantinya kita dengan harga segini ya, dengan harga 2.500.000 dan 1.900.000 kalian tuh bisa dapatkan materi biologi kedokteran juga materi anatomi. Jadi nanti lesnya itu mulai dari semester 1 sampai blok anatomi itu selesai. Jadi kalian tuh dapat les istilahnya sampai semester 2 gitu. Dan ada 2 paket. Untuk paket offline harganya adalah 2.500.000. Kalau kalian daftar sampai hari Senin besok, kalian bisa dapat potongan hingga 400.000. Jadi nantinya harganya itu tinggal 2.100.000 dan kalau paket online, nah harga 1.900.000 jadi tinggal 1.600.000. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya simple, nanti kalian isi G-form yang dikirimkan ke grup free class dan tentunya bisa juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa menghubungi CP yang kami kirimkan di grup nanti. Ya, oke. Itu aja, jadi jangan lupa, jangan dilewatkan kesempatan yang besar ini karena
batas pendaftaran terakhir untuk harga 2.100.000 dan 1.600.000 itu sampai besok Senin aja ya teman-teman. Kalau lewat dari situ ya tentunya harganya akan berbeda. Dan ini adalah testimoni-testimoni dari istilahnya apa ya, teman-teman belajar kita di klinik MRI gitu. Ya ada yang bilang, wah kakak pengajarnya menjelaskan materi benar-benar enak banget buat dibaca. Terus ada juga yang bilang pembahasan soal latihannya untuk ujian mudah dimengerti, terus ilmunya masih fresh dan up to date. Kemudian ada juga yang bilang, nah ini seru banget kakaknya baik pol, materinya gampang masuk. Terus juga alhamdulillah dapat tahu materi dengan lebih dalam lagi dan bisa tanya-tanya juga sama kakak-kakaknya yang expert. Terus ada yang bilang, wah ngajarin konsep dasarnya bagus, seru trametnya, kakak-kakaknya open minded banget. Terus kakaknya motivator banget dan materinya komprehensif, gambar-gambar dan isi PPT-nya juga rapi ya. Oke, jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera join ke klinik MRI. Kalau mau tanya-tanya bisa kepoin ke Instagram kami @klinikmri atau bisa ke line @jovandaata dan juga WhatsApp-nya ini ya teman-teman, bisa di SS. Oke, kalau mau dapat rekaman ini juga bisa nonton YouTube-nya Klinik MRI. Oke, mungkin itu saja informasi yang mau disampaikan.